presentasi kewajiban mempekerjakan eh, penyandang disabilitas itu kalau menurut ketentuan undang-undang minimal 2% bagi BUMN atau BUMD. Nah, 1% bagi eh, dunia usaha lokal. Itu belum belum dijalankan secara sepenuhnya atau belum dalam arti kata belum dipenuhi oleh sebagian besar perusahaan. Sekira demikian, mungkin nanti akan berkembang di sesi tanya jawab. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi materi pertama dari Bapak Weni Almarhum Tungga ya, sangat menarik karena eh, berbicara tenaga kerja ini isu disabilitas sangat jarang disentuh. Apalagi tadi ada kewajiban ya untuk perusahaan BUMN 2% wajib dan perusahaan lokal atau perusahaan swasta itu 1% untuk mempekerjakan disabilitas. Bahasanya wajib Pak ya. Jadi memang harus ada dipekerjakan. Ya. eh, untuk mempersingkat waktu untuk pemateri kedua Bapak Jamroni Abdul Samad SH MHD, persilakan. Ya, terima kasih Saudara Hidayat Mukhtar SHMH sebagai moderator hari ini. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Weni tadi terkait dengan hak-hak pekerja bagi penyandang disabilitas. Nah, di situ ada kata wajib. Nah, kata wajib ini baik pemerintah maupun swasta, keduanya ini harus bisa wajib menerima pekerja penyandang disabilitas dan dalam rangka untuk memenuhi hak-haknya. Tadi sudah disampaikan hak-haknya sebagaimana di dalam konstitusi kita di dalam pasal 28D ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, di dalam hubungan kerja sudah pasti ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan bagi pengusaha dan pekerja dalam hal memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas. Data empirik di lapangan mengatakan bahwa baru sekitar 35% dari seluruh perusahaan swasta yang ada di Indonesia itu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena memang penyandang disabilitas ini masih dipandang dari konteks sosial ini banyak memberikan permasalahan-permasalahan pada pekerjaan. Nah, apalagi suatu pekerjaan itu kan membutuhkan suatu konsentrasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu tentunya harus bisa didukung oleh di sisi lain infrastruktur daripada perusahaan itu untuk bisa memfasilitasi penyandang disabilitas. Misalnya ada koridor khusus bagi mereka untuk bisa beraktivitas. Kemudian ada kamar mandi khusus buat mereka. Kemudian ada alat-alat yang sangat modern untuk bisa mereka melakukan pekerjaan itu. Ya, apakah itu pekerjaan yang membutuhkan fisik maupun yang hanya membutuhkan pemikiran. Nah, jadi perlu di sini yang harus digarisbawahi adalah tadi sudah disampaikan Pak Dr. Weni terkait dengan hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 2016. Itu kurang lebih ada 8 hak pekerja yang diatur
diatur di dalam ketentuan khusus terkait dengan penyandang disabilitas. Tetapi di sisi yang lain, sebetulnya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu? Di Undang-Undang Tenaga Kerja, frasa disabilitas masih menggunakan frasa penyandang cacat. Tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dikembalikan lagi frasanya menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dia dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 2016 mengatakan demikian. Perlu digarisbawahi ada kesamaan hak di sini. Kesamaan hak itu termasuk bagaimana juga penyandang disabilitas ini di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, gitu, pekerjaan-pekerjaannya. Nah, tentunya ada beberapa kategori atau klasifikasi penyandang disabilitas yang kemudian tidak kita menyamaratakan gitu. Jadi kalau kemudian penyandang disabilitas itu dia misalnya tunanetra, ya tidak mungkin kita akan mempekerjakan yang bersangkutan pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penglihatan. Ini kan bertentangan dengan asasi daripada si yang bersangkutan. Nah, tentunya pekerjaan yang cocok bagi penyandang tunanetra tersebut adalah mungkin yang tidak hal-hal yang sifatnya soft, yang lunak, yang kemudian didukung oleh alat-alat atau infrastruktur yang memadai untuk dia gunakan sebagai membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini tentunya perlu mendapat perhatian juga dari masyarakat, khususnya pengusaha, dan di sisi lain penghormatan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas ini untuk bisa sama-sama berkedudukan yang sama di depan hukum, berkedudukan sama di dalam pemerintahan, berkedudukan yang sama di dalam kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, ini harus kemudian kita tumbuh kembangkan pada masyarakat untuk bisa memberikan penghargaan itu. Nah, karena bagaimanapun sebuah penghargaan kepada kaum ini atau penyandang disabilitas ini adalah merupakan sebuah tugas perintah konstitusi bahwa semua orang sama di depan hukum dan pemerintahan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan program pendampingan serta konsultasi hukum. Insya Allah akan ada berkembang dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ya untuk pemateri yang pertama dan juga yang kedua. Jadi sekadar informasi juga bahwa tema ketenagakerjaan dan juga disabilitas ini merupakan umbrella riset dari Pak Weni yang fokus pada saat studi doktoral mengambil tema ketenagakerjaan, dan juga Pak Jamroni di tema disabilitas, ya. Jadi kita sampai kepada pemateri ketiga, Pak Suwito. Beliau ini merupakan salah satu atau sebagai wakil ketua Dewan Pengupahan ya Provinsi Gorontalo. Jadi memang ketiga pemateri ini nyambung semua istilahnya. Jadi bukan habis di tataran teoritis normatif atau pada tataran kelas, tapi dari segi pengambilan kebijakan, pemberian kebijakan, saran-saran kebijakan, dosen UNG pun ada di tingkat provinsi. Oleh sebab itu, dengan hormat Pak Suwito dipersilakan. Baik, makasih Pak Hidayat sebagai moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyampaikan materi terkait dengan profesi